Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita karunia nikmat yang begitu besar sehingga kita bisa bersama-sama melakukan aktivitas. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya Irwandi SPD ingin melaporkan pelaporan IKI TRK Jabar dengan topik yaitu pemecahan masalah di masa pandemi dengan menggunakan sistem pembelajaran online learning. Baik, kita mulai saja. Pada pendahuluan, beberapa tahun terakhir ini pembelajaran dengan metode online learning atau e-learning yang mulai banyak digalakan oleh berbagai kalangan. Cara tersebut dianggap dapat menjadi alternatif untuk proses pembelajaran yang lebih fleksibel dan praktis, serta disukai oleh generasi pelajar saat ini. Ada banyak sekali manfaat online learning, terutama dari segi penyampaian yang cenderung lebih atraktif, sehingga meningkatkan minat belajar. Kemudian apa itu online learning? Online learning adalah suatu proses belajar mengajar yang memanfaatkan internet dan media digital dalam penyampaian materinya. Metode online learning dianggap lebih dekat dengan generasi pelajar saat ini, yang dikenal sangat menyatu dengan produk-produk teknologi. Hal ini merupakan salah satu bentuk digitalisasi dalam dunia pendidikan yang memiliki banyak manfaat. Pada isi laporan di pemecahan masalah ini ada 4 hal yang akan saya angkat. Yang pertama yaitu deskripsi masalah dari laporan ini tersebut, yaitu membatasi interaksi sosial untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kemudian yang kedua, apa akar permasalahannya? Bahwa siswa harus mendapatkan pengajaran walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah alternatif solusi, yaitu menggunakan online learning. Dan yang keempat, terakhir adalah hasil pemecahan masalah. KBM tetap berjalan dan sesuai dengan jadwal. Untuk deskripsi masalah, bahwa pihak Kemendikbud memberikan instruksi kepada sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dan menyarankan siswa untuk belajar dari rumah masing-masing. Tujuannya untuk apa? Untuk membatasi pergerakan sosial, untuk mencegah penyebaran dari virus COVID-19. Itu adalah tujuannya daripada Kemdikbud, supaya tidak terjadi banyaknya korban yang terkena dari virus COVID-19. Kemudian akar permasalahannya yaitu sangat diperlukan strategi pembelajaran yang efektif. Walaupun keadaannya mungkin lagi pandemi, tapi tetap guru harus mempunyai strategi pembelajaran yang efektif agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Pembelajaran harus dilaksanakan dengan skenario yang mampu meminimalisir kontak fisik antara siswa dengan siswa lainnya ataupun antara siswa dan gurunya. Jadi lebih banyak manfaatnya untuk saat di pandemi itu supaya tidak banyak lagi korban yang terjangkit daripada virus COVID-19. Kemudian bagaimana alternatif solusinya? Ada 2 yang saya angkat. Yang pertama adalah online learning, yang kedua adalah PTM terbatas. Tapi berhubung dari pihak Kemdikbud untuk membatasi pergerakan sosial, maka saya angkat yang online learning. Bagaimana online learning supaya pembelajaran tetap berjalan? Pembelajaran bisa melalui aplikasi Zoom, atau bisa melalui aplikasi Google Meet, atau juga bisa melalui aplikasi Google Classroom. Nah, itu semuanya adalah tipe-tipe untuk pembelajaran online learning. Jadi siswa bisa tetap belajar walaupun di rumah, guru juga bisa memberikan pengajaran dimanapun berada, baik di sekolah maupun di rumah. Yang penting KBM tetap berjalan. Selama pandemi KBM tetap berjalan. Kemudian yang kedua adalah PTM terbatas. Nah, ini juga ada syarat dan prasyaratnya ya. Salah satunya adalah jumlah siswa dibatasi 50%
dan dengan diberi jarak antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Itu dua hal alternatif solusi untuk pembelajaran KBM di masa pandemi. Kemudian yang terakhir adalah hasil pemecahan masalah. Dari hasil pemecahan masalah yang menggunakan sistem online learning, yang pertama dapat diambil hasilnya, yaitu guru dapat memberikan pembelajaran melalui kelas-kelas virtual atau kelas-kelas online. Ya, bisa menggunakan GCR, bisa menggunakan e-learning dari SMK 4. Dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Jadi bisa diakses 24 jam. Ya, baik di rumah atau di luar sekolah itu bisa diakses karena sistemnya adalah menggunakan internet. Yang kedua adalah siswa tidak tertekan oleh waktu karena mereka dapat mengatur sendiri jadwal dan tempat di mana mereka ingin mengikuti pembelajaran. Jadi kalau seandainya mungkin ada aktivitas di luar, dia masih bisa mengikuti pembelajaran secara online. Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat mengekspresikan pikirannya dan bertanya secara bebas. Jadi bebas mau bertanya apapun di aplikasi yang sudah diterapkan oleh gurunya masing-masing. Demikian hasil paparan dari saya untuk hasil pemecahan pembelajaran, strategi pembelajaran menggunakan online learning. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan diambil manfaatnya buat kita semua. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dan keliru dari saya sendiri. Saya akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi